BEM UI mengeluarkan pernyataan dengan arahan yang mengancam keselamatan dari Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan apakah Jokowi turun secara baik-baik atau turun secara berdarah-darah. Sobat-sobatku semuanya, kata-kata ini tidak bisa kita anggap sepele, tidak bisa kita anggap remeh, karena dengan kata-kata turun secara berdarah-darah, kita ketahui bahwa Joko Widodo tidak akan mundur sebelum selesai atau habis masa jabatannya, yaitu pada tahun 2024, dan itu akan terjadi setelah ada presiden baru yang terpilih untuk menggantikan dia. Jokowi juga mengatakan bahwa dia tidak akan memperpanjang masa jabatannya. Jadi cukup hanya 2 periode sampai dengan tahun 2024. Jokowi juga menyatakan berkali-kali bahwa dia adalah orang yang akan menaati konstitusi, di mana konstitusi saat ini mengatakan bahwa jabatan presiden hanya boleh selama 2 periode secara berturut-turut. Sehingga pada tahun 2024 Jokowi pasti akan turun. Masalahnya akan timbul pada saat seorang mahasiswa ini Melkisedek Huang, seorang yang masih sangat muda, seorang yang sangat energik, dan seorang yang tentunya memiliki kepandaian yang tidak bisa diragukan karena dia bisa menjabat ketua BEM sebuah universitas yang terkenal di republik ini. Tetapi sayang, apa yang dia miliki ternyata dia gunakan untuk kesombongan dan untuk arogansinya. Bahkan terang-terangan dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Ancaman ini semestinya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian atau aparat penegak hukum, karena tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa dipandang main-main. Bukan kita melihat bahwa dia hanyalah seorang anak yang muda. Justru seorang yang seperti ini, yang masih hijau ini, berani mengeluarkan ancaman apakah Jokowi akan turun secara berdarah-darah. Tentu kita harus lebih berhati-hati. Karena saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari apa yang dia ucapkan. Kita lihat sepanjang 10 tahun ini Jokowi di dalam melaksanakan kunjungan ke daerah-daerah, Jokowi selalu mendatangi rakyat yang mencintai dia. Jokowi selalu meladeni rakyat yang minta berfoto, minta bersalaman. Jokowi selalu mengadakan pertemuan secara langsung dengan rakyat. Bahkan terjadi sebuah dialog atau pertanyaan-pertanyaan dengan hadiah sepeda jika Jokowi berkesempatan untuk berdialog dengan rakyat dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Sobat-sobatku semuanya, dengan keadaan yang seperti itu, tentu keamanan presiden kita lebih lemah dibandingkan dengan presiden-presiden yang sebelumnya yang dijaga super ketat, di mana pada saat presiden hadir maka semuanya harus steril dan semuanya bersih. Hanya orang-orang undangan atau orang-orang yang berkepentingan yang ada di situ. Beda dengan Joko Widodo, pada saat dia datang maka semuanya bergerombol dan semuanya seolah-olah berebutan untuk berfoto atau bersalaman dengan sang presiden. Sobat-sobatku semuanya, dengan keadaan seperti ini, harusnya pihak kepolisian lebih berhati-hati. Pihak Pas Pampres pun lebih berhati-hati di dalam menjaga Bapak Presiden kita dengan jagaan yang super ketat setelah ini. Seharusnya apa yang dilakukan oleh Melkisedek ini, pihak aparat keamanan sudah bisa mengambil tindakan. Karena berdasarkan pasal 104 KUHP, di situ tertulis bahwa tindakan makar dengan maksud membunuh atau membuat presiden dan wakil presiden tidak bisa memerintah, maka dia akan mendapatkan hukuman mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Kenapa saya katakan dia akan melakukan tindakan makar dengan membunuh atau membuat presiden kita tidak bisa memerintah? Karena dia sendiri mengatakan dengan ancaman apakah Jokowi mau turun secara baik-baik atau secara berdarah-darah. Secara berdarah-darah ini bisa dikatakan bahwa dia bersiap-siap untuk melakukan penyerangan atau melakukan sebuah tindakan untuk melukai presiden kita. Dan itu pun diperkuat dengan pernyataannya dia pada saat podcast. Dia menyatakan bahwa dia siap untuk mendatangkan 4 kali atau 5 kali lebih besar daripada demo-demo yang kemarin. Sobatku semuanya, 4 kali atau 5 kali lebih besar daripada yang kemarin. Saat ini, dari mana dia mendapatkan kekuatan 4 kali atau 5 kali lebih besar daripada yang kemarin? Kita perlu hati-hati atas perkataannya ini dan mohon titip kepada aparat keamanan yang menjaga keselamatan presiden kita. Tolong perketat
dan kepada pihak kepolisian, tolong proses anak ini. Karena pernyataannya atau ungkapan dia, ancaman dia kemukakan tidak beda jauh dengan apa yang dikatakan oleh Amin Rais yang akan mengadakan people power. Apakah ada benang merah yang bisa ditarik antara Amin Rais dengan dia? Amin Rais menyatakan akan mengadakan people power dan dia mengatakan tentunya sebelum people power Jokowi turun dengan baik-baik, atau kalau tidak Jokowi akan secara berdarah-darah, tentu berhadapan dengan people power atau berdarah-darah seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia akan melakukan sebuah eksekusi terhadap Presiden Joko Widodo. Sobat-sobatku semuanya, anak ini tidak melihat keberhasilan yang dibikin oleh Jokowi. Anak ini tidak melihat atau tidak mendengar apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, di mana hampir 80% rakyat mencintai Presiden Joko Widodo. Hampir di semua tempat Joko Widodo hadir, semuanya menyambut dengan riang gembira, bahkan dengan tangisan rasa bersyukur bisa bertemu dengan presiden yang mereka cintai, bisa melihat secara langsung dan disambut secara ramah oleh presiden kita. Sobatku semuanya, anak ini tentu memiliki sesuatu hal yang membuat dia berani berbicara seperti itu. Hanya berdasarkan kata-kata Omnibus Law yang tidak disetujui, kemudian diperpukan oleh pemerintahan Jokowi, anggota DPR sudah tidak lagi menjalankan amanat rakyat dan dia kembali menuduh Jokowi melakukan intervensi kepada DPR atau pemerintahan. Ada kerjasama antara pemerintahan dengan DPR sehingga DPR tidak memperhatikan rakyatnya. Dan sobat-sobatku semuanya, sebuah kritikan di mana ditujukan kepada DPR, tetapi kritikan itu diarahkan kepada Joko Widodo. Sobat, ada sesuatu yang aneh di sini, dan sesuatu ini saya menangkap ada kekuatan atau orang besar yang bermain di balik mahasiswa ini. Siapakah dia? Kita saat ini belum bisa melihat. Dan siapakah dia, kita juga tidak bisa menuduh, karena kita tahu Jokowi banyak musuh politiknya. Jokowi banyak orang yang menghendaki Jokowi berhenti sebelum habis masa jabatannya, karena semua kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jokowi sangat merugikan mereka. Dari pengambil alihan saham Freeport, penutupan ekspor tambang yang tidak boleh diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi harus diekspor dalam bentuk barang jadi. Semua itu tentu membawa kerugian dari beberapa pihak, mengurangi keuntungan dari beberapa pihak, dan tentu mereka ada yang menyimpan dendam atau menyimpan amarah. Dan apakah mungkin mereka menggunakan mahasiswa ini? Kita tidak mengerti kebenarannya, tetapi kita wajib berjaga-jaga, kita wajib berhati-hati, dan keamanan presiden yang harus diperketat. Dan kita mari berdoa untuk keselamatan dan kelangsungan pemerintahan Joko Widodo sampai dengan tahun 2024 berhenti sesuai dengan undang-undang, dan kemudian penggantinya beliau adalah orang yang betul-betul taat akan konstitusi seperti dengan beliau, dan penggantinya beliau adalah orang yang meneruskan semua kebijakan dan meneruskan program-program yang baik untuk rakyat ini, di mana jika program Jokowi selesai pada waktunya, program Jokowi boleh berjalan dengan lancar, maka Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan rakyatnya sejahtera. Saat ini memang kita tidak bisa melihat hasilnya. Saat ini memang kita tidak bisa menikmati hasilnya, karena semua itu baru dikerjakan. Ibarat rumah, Jokowi lagi mendirikan fondasinya. Jokowi lagi membuat fondasinya supaya kuat dan ditata naik ke atas, maka rumah tersebut belum bisa dinikmati. Yang ada adalah rumah tersebut, bangunan tersebut menghabiskan uang, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, dan semuanya harus terkonsentrasi secara penuh di situ agar pada waktunya nanti pada saat rumah ini sudah menjadi sebuah bangunan, kita semua yang berdiam di dalam rumah yang namanya Republik Indonesia bisa menikmati kenyamanan dan ketenangannya.
Sobat-sobatku semuanya, mari kita jaga negara kita dan mari kita tentukan nanti pada saat pemilihan presiden, jangan sampai kita salah dalam memilih presiden. Kita memilih presiden yang seharusnya bisa meneruskan pembangunan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kita pilih presiden yang tidak ada keterkaitannya antara organisasi radikal dan intoleransi. Dan kita pilih presiden yang tidak ada catatan pelanggaran hak asasi manusia. Dan kita pilih presiden yang pasti akan menjaga ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi kita di dalam berbangsa dan bernegara. Jangan lupa sobat-sobatku semuanya, salam Opidantos.